Puri Gede menjadi saksi. Rumah jabatan yang sederhana namun bersahaja. Bersama keluarga kecilnya, di sini sang Gubernur Jawa Tengah mengabdi. Mengukir sejarah, melayani rakyat tanpa mengenal lelah. Ganjar Pranowo kini mengakhiri 2 periode masa jabatan. Didampingi istri dan putra tercinta, bersiap untuk menatap langkah berikutnya. Halo, bertemu lagi dengan saya Prabu Revolusi di Konspirasi Prabu. Kali ini kita akan membahas mengenai rahasia keluarga Ganjar. Karena berbicara tentang Ganjar, maka harus ada Ganjar Pranowo di sebelah saya. Selamat pagi Mas Ganjar. Pagi Mas Prabu, ya. Kayaknya kelihatannya sekarang segera nih Mas. Beberapa hari lalu saya lihat di TV tuh capek banget Mas Ganjar. Beberapa hari kemarin full sampai malam terus. Nah, tadi pagi habis olahraga. Habis olahraga, lari biasa. Lari. Berapa kilo Mas bisa setiap hari? Enggak, tadi cepet-cepet karena nanti Mas Prabu mau ke sini, jadi kita Bisa aja. lebih cepet dapat berapa sih tadi 5,5 kilo kali. Oh, 5,5 kilo lumayan. Lumayan lah. Sama Ada ibu keringet. enggak lari? Iya, sama ibu tadi. Sama ibu. Hebat ya, asik banget itu kalau misalnya lari sama istri itu. Iya. Itu me time yang luar biasa tuh Mas. Quality time-nya begitu ya sama ibu sekarang ini. Insya Allah gitu, karena kita hampir lakukan tiap hari. Selagi kita bisa bareng tiap hari. Jadi olahraganya dapat, ngobrolnya dapat, ketemu masyarakat kan di jalan juga. Nyapa-nyapa. Itu kayaknya buat Mas Ganjar itu ini ya, pengalaman atau apa kepuasan sendiri gitu ya, bisa langsung melakukan. Kami sejak kecil ya Mas Prabu, di keluarga itu selalu diajarkan untuk bermain dengan teman, dengan tetangga, menyapa, jadi biasa. Jadi anak nongkrong lah kira-kira gitu ya. Ini kalau saya lihat juga nih pemirsa di rumahnya, rumah dinasnya Mas Ganjar ini rame ya. Iya. Banyak orang gitu Hampir loh. tiap hari. Biasanya kan kalau saya main ke rumah kepala daerah itu sepi Pak. Karena dijagain, kalau mau masuk suratnya mana, ininya mana. Ini kayaknya semua orang boleh masuk sini nih. Ada sih penjaganya, ada dong. Dulu saya lebih bebas lagi, tapi kemudian diingetin Pak Ganjar kalau ada yang sesuatu pasti akan lebih baik kalau disiapkan dengan baik. Kita tidak pernah tahu siapa yang datang gitu. Oh itu ya gitu. Padahal saya udah bebas saja. Sampai ada anak kecil tiap hari lewat sini kalau mau sekolah. Iya. Nangis-nangis sama mamanya minta, aku tuh pengen masuk rumahnya Pak Gubernur gitu. Akhirnya mamanya cari tahu sampai ketemu saya. Akhirnya ketemu Dan Pak Ganjar saya ini, oh iya gimana? Anak saya tuh ulang tahun Pak, mau nengok rumah Bapak boleh nggak? Emang mau ngapain? Mau lihat kamar tamunya kayak apa, ruang makannya kayak apa? Wow, oke boleh. Dan ternyata anak itu pas hari itu benar-benar ulang tahun, jadi dia main ke sini, saya siapin tart gitu ya. Iya. Kue ulang tahun. Jadi tiup lilin di situ. Dia jalan, Pak ini apa Pak? Pak ini apa Pak? Oh dia nanyain. Kemudian masuk terus saya kasih itu. Wow gitu. Jadi. Tapi kan sekarang Mas tinggal menghitung hari. Ya. Lagu. Menghitung hari Mas Ganjar ada di rumah dinas ini juga ya? Ya. Paling hanya 2 minggu lagi kurang lebih ya? Ya. 10 tahun ya Mas Ganjar sudah 10 tahun, di insya Allah, Jawa ya. Tengah kan? Kalau saya sih ngebayangin Mas, kalau saya jadi Mas Ganjar, saya ini momen paling melo buat saya barangkali gitu. Kalau Mas Ganjar gimana? Agak melo. Awalnya sih buat saya biasa saja gitu. Karena kebetulan ada aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi tiba-tiba banyak orang datang dan menanyakan, bisa nggak bisa ke sini ya Pak? Bisa nggak bisa ketemu? Ntar kalau saya mau lapor ke siapa Pak? Ada semuanya. Teman-teman saya hebat-hebat kok. Gitu. Baru saya kerasa, apa ya ini? Terus karyawan saya, staf-staf saya bicara, Pak Ganjar kami sih bermimpi sistem ini akan berjalan dan kita akan improve agar lebih baik. Mengapa ketakutanmu? Kami takut kemudian sistem ini tidak berjalan. Loh kan ada perdanya, ada aturannya, boleh dong. Gitu. Baru saya merasakan kemelo-meloan dikit gitu ya. Terasa, oh iya gitu. Maka selama bulan Agustus ini Mas, saya berkeliling. Datang ke tokoh masyarakat, tokoh agama, saya tidur di tengah masyarakat untuk pamitan judulnya. Pamitan, maka agak terharu juga waktu di mana situ, di Temanggung, di Boyolali, ada petani tembakau, petani sayur gitu. Pas Pak Ganjar berhenti dulu.
mobilnya diginiin, dikasih sayur. Oh iya, saya lihat videonya. Ada itu. Saya bilang, apa ini? Terus teman-teman media turun, gitu. Apa ini? Dia bilang, ada yang marah ya, ada yang marah apa? Ngasih sayur. Ya, itu yang bikin apa ya namanya. Saya menikmati betul tugas saya selama hampir 10 tahun di sini bertemu dengan mereka. Pengalaman yang menarik kalau saya tidur di rumah penduduk. Itu dongengnya nggak berhenti, aspirasinya nggak berhenti, dan kita bisa bercanda apa saja. Saya kalau keluar dari pikiran dan bicaranya beliau-beliau ini, warga ini, tentu saja ini sebenarnya aspirasi. Gitu. Beberapa kali ya saya perhatikan wawancaranya Mas Ganjar itu sering kali membicarakan tentang orang tua. Termasuk saya lihat juga postingannya Mas Ganjar dengan bapak ya, pakai seragam polisi gitu kan. Mas Ganjar masih kecil. Terus juga bicara tentang ibu gitu. Mas Ganjar tadi cerita ya bukan dari keluarga yang mewah. Lalu sekarang Mas Ganjar ada di posisi ini. Jadi gubernur Jawa Tengah saja udah luar biasa, saya bilang. And then sekarang punya chance, tiket untuk jadi orang nomor 1 di Republik. Ada yang Mas Ganjar ingin kalau ada tuh sampaikan gitu Mas untuk orang tua. Agak sulit disampaikan kata-kata, tapi orang tua itu harus selalu mendorong anaknya begini, kamu harus bisa berada pada situasi apapun, jangan terlalu banyak merengek, karena kondisi saat itu memang harus survive dengan segala hal, dan kamu harus siapkan itu. Maka sebenarnya kalau saya ingin menyampaikan ya hanya 2 kata saja, terima kasih. Jadi orang tua saya menyiapkan saya untuk tidak menjadi pejabat, tapi menyiapkan saya untuk siap menjadi apapun. Sehingga kalau kamu bisa mandiri, pasti orang tua sudah sangat senang. Ketika kamu menjadi sesuatu dan di tengah masyarakat bermanfaat, maka amanah yang harus dipegang. Itu yang kita sampaikan. Maka saya biasa saja dalam konteks politik. Politik itu bisa up and down, bisa menjadi something dan nothing gitu ya. Itu sesuatu yang biasa saja. Kok hebohnya kadang-kadang berlebihan gitu. Kalau saya tidak dalam posisi ini kan saya juga tidak diperbincangan orang kan sebenarnya. Jadi menjadi biasa saja. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu saya luar biasa. Bukan uang, harta, atau kemewahan yang diberikan, tapi value. Nilai itu yang kemudian membuat kita tangguh, kokoh, berani. Kalau nasihat gitu Mas Ganjar, yang paling Mas Ganjar ingat dari ibu kepada Mas Ganjar itu apa? Jangan korupsi ya. Sampai dipeluk, mulut ibu saya di sebelah telinga saya, suaranya pelan. Bagaimana sih suasana ibu itu? Jangan korupsi ya. Lembut tapi bergetar. Gak akan pernah saya lupa ya. Kalau dari Bapak? Jangan pernah mencari jabatan. Jangan pernah mencari jabatan. Mengejar-ngejar jabatan, jangan pernah. Tapi kalau itu takdirmu, kamu harus laksanakan dengan baik. Tenang. Pelan tapi dalam ya Mas ya. Dalam Mas. Ibu Mas, dipeluk. Ya. Jadi gimana rasanya? Senakal-nakal kita itu kalau sama ibu kan gitu. Saya nggak mau kehilangan Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah berarti bagi saya. Tentang warga Jawa Tengah, kalau diucapkan dengan kata-kata, Mas Ganjar kan bilang pamit ya. Seberapa cinta, seberapa dalam Mas Ganjar kepada warga Jawa Tengah ini ditonton oleh warga Jawa Tengah juga tentunya di sini. Begitu. Apa yang Mas Ganjar sampaikan? Ya kemarin saya sampaikan dalam
acara HUT proklamasi, ada acara HUT Jawa Tengah gitu. Kulo tresno panjenengan. I love you full lah kira-kira. Karena apa? Kami banyak terbantu oleh mereka dengan caranya. Saya sadar betul cara rakyat juga mencintai saya itu ada dua. Satu, mereka menyampaikan terima kasih, dan yang kedua, mereka mengkritik keras. Itu mencintai. Kalau saya nggak dikritik gimana? Oh iya dong. Kalau saya nggak dikritik, kita seraya malaikat dan benar sendiri. Saya senang mas, lari pagi sama istri ya, kadang nengok anak, kuliah di Jogja gitu ya. Pagi saya jalan juga masuk ke kampung-kampung, disapa. Pak Ganjar. Ekspresinya kan kelihatan. Kadang-kadang saya pakai topi kan nggak kelihatan, tapi mereka bisa tahu. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Dan naik motor berhenti. Pak foto dulu dong Pak, bawa anaknya. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Saya follow TikTok, suara anak-anak. Kalau mak-maknya atau orang tua, saya follow IG-nya loh Pak. Saya lihat di YouTube loh Pak. Gitu. Dan kadang-kadang gitu, dia koreksi. Koreksi. Pak kenapa sih Bapak kemarin marah-marah itu? Di mana saya marah? Aku lihat di YouTube, aku lihat di IG. Oh, iya nggak bener ya. Makasih. Atau barang, yang itu aku setuju loh Pak. Bapak kemarin bilang itu ya sekolah nggak boleh ada pungutan. Followernya, viewernya banyak loh kemarin. Iya. 3 hari itu bisa puluhan, 10 juta lebih. Saya bilang, wow, berarti ini problem kan. Betul. Tanpa disadari, kita bisa membaca. Tapi warga Jawa Tengah juga saya yakin cinta juga sama Mas Ganjar. Setidak-tidaknya ada satu remaja yang mengungkapkan cintanya sama Mas Ganjar. Wow. Coba kita sama-sama putarkan videonya nih. Pak Ganjar, saya Sandi Amalia dari kelas 2 SMKN Jateng di Pati. Saya hanya anak dari seorang ibu yang bekerja menjahit dompet di tetangga. Saya ditinggal seorang ayah sejak umur 8 tahun dan saya kangen sekali oleh sosok seorang ayah. Dan setelah saya sekolah di sini, saya senang saya mempunyai ayah, yaitu Pak Ganjar yang telah memberikan sekolah gratis. Saya sedih, kenapa Pak Ganjar harus pensiun dari masa jabatannya. Terus siapa sosok ayah saya sekarang? Saya gak mau kehilangan Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah berarti bagi saya. Saya ingin sekali Pak Ganjar tetap menjadi seorang gubernur di Jawa Tengah. Pak Ganjar, saya mohon tetap selalu ingat pada kami siswa-siswi SMKN Jateng. Jangan lupakan kami Pak Ganjar. Untuk bisa melakukan video call dengan Mas Ganjar, monggo Mas. Assalamualaikum. Cantik, aku doain ya. Mau belajar yang rajin, jangan lupa berdoa, selalu minta restu orang tua. Ya, kita doain sukses ya. Belajar yang giat, yang rajin ya. Assalamualaikum. Gimana Mas? Iya, jadi sekolah ini saya bikin karena kami ketemu masyarakat. Lalu saya membayangkan, kalau angka putus sekolahnya tinggi karena tidak bisa sekolah, maka negara salah. Maka kita dorong bagaimana ya caranya. Lalu kita bicara pengentasan angka kemiskinan dengan segala silatnya, segala silat dibuat. Kenapa kita tidak membuat jangka panjang? Dan itu investasi, dan itu pendidikan buat saya sih. Maka kita konversi beberapa SMK ini menjadi SMK boarding school dan kita biayai dan hanya untuk orang miskin. Dan kita senang, dan saya kira si Santi tadi terinspirasi teman-teman yang lain karena sudah ada yang kemarin kerja di Jepang, sudah 4 tahun Pak. Dan kenapa selalu saya tanyakan, apa cita-citamu untuk orang tuamu dan keluargamu? Pasti cita-citanya baik. Agar cerita budi pekerti, tahu akan suasana
keluarga dan bagaimana keluarga itu berjuang untuk seluruh anggota keluarganya, dia tidak pernah lupa. Jadi ya ada banyak santi-santi yang lain, dan mimpi besar kami, keluarga miskin itu bisa kok mendapatkan pendidikan yang baik. Bisa kok menggapai cita-cita yang baik, dan itu perlu affirmative action. Dan inilah tindakan khusus yang kita buat melalui beberapa SMK ini. Akhirnya dulu dari 3 SMK, saya tambah 15, sekarang 18. 18 SMK. Cuman yang 15 ini semi boarding. Gitu. Semi boarding. Jadi itu memang cita-cita saya, dan ini mesti digenjot lagi. Tadi satu orang santi sudah menyampaikan ke Mas Ganjar, jangan pensiun Pak katanya. Iya. Jangan pensiun, ntar bapak saya siapa? Pasti juga sebetulnya yang cintanya sebesar itu ke Mas Ganjar ada juga pasti ya. Iya. Pasangan hidup. Bu Atiko. Makanya berikutnya saya ingin mengundang Bu Atiko. Bu Atiko ada di sini. Boleh, ada. Kita undang ya ke sini ya, Boleh Mas, kita undang ya. Oke, kita sana tuh. minta Bu Atiko hadir di sini. Kita keluarga ketika misalnya dia ada goals atau ada masalah, masing-masing menjadi rumah bagi kami. Mas Ganjar juga rumah bagi saya, buat alam. Ketika kita ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita diskusikan bareng-bareng. Nah, sekarang sudah ada pasangan hidup dari Mas Ganjar. Tadi kami di awal cerita cukup mendayu-dayu. Melo-melo. Cukup melo-melo. Hari ini kita ceria, soalnya Mbak Atiko tuh kan kayaknya yang bikin rumah tangga jadi berwarna. Ya. Kalau ngeliat di videonya kan joget-joget gitu ya. Mas Ganjarnya ngeliatin aja Mbak Atiko. Ngeliatin malu kali dia. Tapi netizen sih, maksudnya begini, netizen dan juga banyak orang melihat bahwa serasi sekali ya, klop gitu, romantis dan seterusnya lah. Sebetulnya saat yang ingin saya tanyakan, emang ini romantisnya romantis di layar atau beneran sih? Saya bukan orang yang saya selalu berusaha menjadi diri sendiri. Dari di segala ini dalam setiap kehidupan, karena capek loh kalau menjadi orang lain. Ya, gitu ya. Pakai topeng gitu Iya, ya. capek. Jadi ya yang di luar, di dalam rumah juga seperti itu. Memang kayak gitu aja. Ya kayak gitu. Seperti yang saya lihat sekarang ini gitu ya. Tapi yang romantis itu siapa? Mas Ganjar atau Mbak Atiko yang romantis? Kalau Mas Ganjar itu keromantisannya muncul setelah anak saya lahir. Oh gitu, Ya, sebelumnya nggak romantis? Enggak, ketika pacaran itu nggak pernah bilang I love you. Waduh, bahaya Ya. gitu. Kalau sayang itu mungkin oke lah, tapi aku cinta padamu itu nggak pernah. Kalau sekarang? Setelah alam lahir itu baru nambah Udah. romantisnya. Iya. Oh malah kebalik ya, makin lama makin nambah. Nah, itu rumusnya harus saya cari terus, soalnya banyak rumah tangga makin lama makin pudar. Ini makin nambah, Mak. Ya. Caranya gimana? Lewat WhatsApp atau ngomong langsung atau gimana? Kita bukan tipikal orang yang suka pakai WhatsApp atau pakai SMS. Mas Ganjar nggak suka yang seperti itu. Jadi biasanya dilakukan secara langsung, minimal telepon. Apapun itu, misalnya kita lagi ada masalah atau hal-hal yang bersifat romantis itu kita lakukan face to face. Langsung ngomong gitu aja. Iya. Gimana coba Mas Ganjar peragakan Mas? Apa itu? Romantis atau Mbak Atiko? Ini Romantisnya perbuatan soalnya. Soalnya semuanya. Apa ya? Romantisnya perbuatan. Romantisnya perbuatan tuh gini, Mas. Yang sifatnya langsung gitu ya, kita nggak sadar. Sama kemarin kita di Kongres Perempuan. Iya. Kongres Perempuan. Kalau saya lama nggak ketemu istri, Pak, kemarin kan kita keliling tuh jumpa sama dia. Terus jumpanya di Undip. Sama-sama di acara kongres. Pas saya lagi sambutan, dia baru datang istri saya. Terus duduk di situlah gitu. Udah selesai, saya sambutan. Terus saya turun. Ibu-ibu semua nih. Refleks kita kalau lama nggak ketemu begitu. Pasti dia salam, cium tangan. Saya pasti cium pipi kiri kan. Dan saya tidak peduli di depan siapapun. Karena kita tidak peduli, merasa biasa, maka dua orang melihat. Iya. Itu masih dua kelompok. Oke. Ada yang ngelihat ke, kita iri Pak, itu ibu-ibu. Tapi yang lain,
gitu mah nggak usah diperagakan kali gitu. Selalu ada. Cuman buat saya, buat kebutuhan kami berdua, Selalu. itu selalu dan Ketika sesuatu. pamit, ketika baru ketemu, misalnya Mas Ganjar pamit mau ke kantor atau mau pergi kemana, pasti cium tangan, cium Melakukan pipi. ritual itu. Iya. Ritual itu. Jadi buat sebenarnya- saya biasa. Iya, itu sebetulnya bagian dari saya merestui, mendoakan Mas Ganjar untuk beraktivitas. Yang kedua, ketika kita berantem itu pasti akhirnya luluh kalau Oh, emang ada berantemnya ini Mas Ganjar sama Mbak Atiko? ya pastilah dalam setiap rumah tangga pasti ada Oh, cocok ada nih. argumentasi. Ini Kelihatannya judulnya- galak yang mana? Yang galak Pasti tuh. ada argumentasi. Cuma rumus kita, kesepakatan yang kita lakukan itu ketika tidur persoalan sudah selesai. Jadi mau kita berargumentasi secara hangat, Iya. bahkan panas, itu ketika tidur persoalan sudah kelar. Jangan sampai Jadi tidur tuh sudah selesai. clear, sudah clear. Gitu, Oke. Jangan Besoknya sampai ditumpuk. lanjut lagi? Enggak. Biar mimpinya indah. Biar Iya. mimpinya indah. Jangan Seharian sampai capek ya Mas. ditumpuk. Iya. Soalnya kalau ditumpuk nanti ada sesuatu pemicu, nanti persoalan yang lama diungkit lagi. Mas, Mbak, ada satu video yang kita buat. Kita mencoba untuk menjahit kemesraan dari Mas Ganjar dan Mbak Atiko. Kita lihat sama-sama nih di video ini. Cie. Ini kalau orang nonton itu komentarnya langsung gini, cie cie, cie Udah tua gitu. cie cie. Tapi kayak ini pacaran anak-anak remaja, anak saya pacaran kayak gitu sekarang. Bapak ibunya makanya bisa belajar sama Mas Ganjar sama Mbak Atiko. Saya pasti ditegur sama Mbak Zizi nih, tuh Mas Ganjar sama Mbak Atiko aja masih harmonis, masih mesra. Kok saya enggak, katanya ntar gitu lagi. Rahasianya apa sih? Enggak sih, kalau kayak gandengan itu memang dari dulu ya. Yang pertama mungkin karena tinggi badan dia kan jauh dari saya. Iya. Awalnya saya nggak mau ditinggal gitu, lama-lama menjadi kebiasaan. Apalagi kalau saya pakai kebaya, kan langkahnya pelan ya. Iya, Jadi pasti gandeng, kemudian ketika nyebrang, Iya. ketika menyebrang saya orangnya agak takut untuk nyebrang, jadi pasti pegangan. Pasti Kirain Mas Ganjar tuh gandeng biar nggak belanja apa-apa. Antara lain. tapi Keamanan akhirnya- bangsa dan negara itu. Tapi ya itu terjadi setelah nikah. Kalau sebelumnya ya nggak berani. Mas Ganjar, nonton nggak videonya Mbak Atiko terakhir wawancara sama Ashanti ya di sini ya? Iya, iya. Ada satu fragmen terakhir tuh Mbak Atiko bilang kalau misalnya berat sandarkan di bahu saya gitu. Ada Mas Ganjarnya cuma disampaikan sendiri langsung bilang. Kalau ada orangnya malu. Sendiri. Yang jelas komitmen saya, kami ya, keluarga itu kan sebagai satu kesatuan dan keluarga adalah rumah kami. Jadi setiap anggota keluarga ketika misalnya dia ada goals atau ada masalah, masing-masing menjadi rumah bagi kami. Mas Ganjar juga rumah bagi saya, buat Alam. Ketika kita ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita diskusikan bareng-bareng. Nah ini kami, Alam sama saya, inilah saatnya kami juga menjadi rumahnya Mas Ganjar. Karena selama ini lebih banyak kami yang bersandar ke Mas Ganjar. Tetapi untuk saat-saat tertentu, tentu Mas Ganjar juga butuh tempat untuk merilis energi negatif, untuk bisa mencari ketenangan, kenyamanan, itu di tengah hiruk pikuk dunia yang luar biasa itu, Mas. Pernah nggak momen itu terjadi? Ya. Pulang ke rumah lalu kemudian Dia yang tahu. Ya. Jadi biasanya kalau saya capek, dia baca berita, itu kan stres-stres yang pasti keluar. Ya, ya. Oh, tekanan, dibully dan sebagainya. Saya kelihatan, malam lagi.
Oh, baru selesai tamunya, ya. Kami capek, istirahat terus Saya tidur. pijiti. Tuh, itu dia refleks. Refleks dia terus ngambil apa sih itu alat-alat Untuk, kecantikan ibu-ibu lah pokoknya gitu. Tak kayak totok aura gitu, tak pijit wajahnya, Terus langsung kemudian nanti di tak, masker. gitu. Ya, Gitu. itu bagian dari saya untuk merilis energi negatif yang ada di otaknya Mas Ganjar. Tak pijit-pijit karena biasanya yang agak tegang daerah sini kan. Iya, iya. Itu mungkin sesuatu yang sederhana tapi insya Allah jadi tidurnya bisa lebih nyenyak. Gimana Mas? Bener? Itu sambil Ya. sambil dipijit sambil ngobrol itu. Apa namanya? Ya, istri saya respon aja. Wah, ini pasti hari ini capek dia. Kira-kira yang saya bayangkan. Dia baca berita, dia ngikuti perkembangan jadwal yang sangat ketat dan sebagainya. Terus, saya capek. Wah, Tak jadwal penuh maskerin nih. ya, tak maskerin ya. Langsung sini. Taruh bantal, dia udah begini, taruh bantal, tarik badannya, tak, dimaskerin. Habis itu Sampai tidur kadang-kadang tidur. emang. Langsung tidur. Tapi itu indah sekali itu tidurnya langsung iya. enak banget. Enak. Tapi Mbak Tiko sering tanya masalahnya apa? Tidak selalu karena kadang biar diendapkan dulu, nanti kalau sudah saatnya dikeluarin pasti akan keluar sendiri. Tapi ada saatnya juga dia kan butuh juga semacam tempat sampah ya. Kadang nggak, kalau cerita ke saya bukan butuh solusinya loh, nggak. Tapi ada tempat untuk menjadi tempat sampah, menjadi pendengar. Nah, biasanya sambil tak pijitin, kenapa sih, bla bla bla. Kalau yang ini bagaimana, ini gini mana. Dan saya orangnya dari kecil itu apapun yang orang sampaikan ke saya pasti jadi biasanya dulu dari SMP saya menjadi tempat curhat yang baik bagi teman-temannya. Karena ketika ada teman menyampaikan ke saya, itu pasti bahkan sampai sekarang ada, aku ingat loh dulu curhat ke kamu kok sampai sekarang nggak bocor gitu. Jadi apalagi suami, itu pasti. Banyak rahasianya dong suami yang pegang Mbak Tiko. Gimana caranya bisa membongkar rahasia dari Mbak Tiko? Wah, itu luar biasa nih kalau bisa kebongkar. Pokoknya nggak boleh ya. Berikutnya saya mau ngundang Mas Alam dong ke sini. Oke. Oh, iya. Mas Alam, Mas Alam. Gimana Mas Alam? Kalau politik menggiurkan nggak buat Mas Alam? Tergantung Melihat tanya. Bapak sekarang seperti ini nih. Iya, tergantung tanyanya Mas Prabu kapan sih. Kalau tanya sekarang Udah jawabnya politisi gini. lagi jawabannya. Kalau untuk pribadi, untuk soal mental dan lain-lain ya udah Teruji. Iya, udah Teruji. tinggal main aja kita. Udah gitu. biasa aja gitu ya. Tempur aja kita. Kita undang juga nih karena kita sama-sama pengen tahu bagaimana pandangan Mas Alam terhadap Mas Ganjar dan Mbak Tiko. Ayo Mas Alam. Wah. Aduh, ini gimana produsernya kok kursinya nggak dibawain? Risiko anak muda. Inisiatifnya langsung ambil ya. Iya, risiko anak Kalau kita kan, muda. tolong bawain. Mas Alam apa kabar? Halo Mas, baik-baik. Gimana abis main bola sama Mas Kaisang kemarin saya lihat di Instagram. Iya, itu tiba-tiba diajak main bola. Tapi suka main bola ya? Oh iya, jadi Dari dulu kecil. SD ya aku. Saya kepinginnya dia jadi atlet bola. Oh gitu. Dulu SD sempat SSB segala macem Lagi gitu. bagus loh timnas sekarang Mas. Iya. Menang sama Thailand ya. Thailand kemarin. Iya, gitu semalam. kan. Malam. Di luar dugaan tuh, mudah-mudahan finalnya bisa menang lawan Vietnam. Mas Alam, sekarang kuliah di UGM Teknik Industri. UGM semua ya? Iya. Ini ketua alumni ya. Oh, iya, saya tahu dari Mas Polo kalau itu. Memang dipaksa UGM atau gimana? Jangan-jangan saya curiga memang dipaksa UGM sama Mas Ganjar. Enggak, emang itu sih. Kalau aku ngerasa di S1 ya, Iya. kan lumayan lama tuh dibanding maksudnya S2 dan lainnya. Kayaknya paling cocok buat cari temen sih. Dan iya, cari temen dan kampus paling diverse kayaknya UGM. Gitu. Wah, saya sebagai alumni ITB itu saya Mas, ini kalau saya mendengarkan Mas Alam menjawab, ini sama-sama jago bicara semua nih, Bapak, Ibu, dan anaknya. Jangan-jangan jadi politisi juga nanti. Boleh Ya, nggak? bapaknya kan politisi. Bakat itu pasti ada, tapi enggak ya. Enggak itu artinya gini. Enggak saya paksa.
biar anak kemudian tumbuh, berkembang, punya pilihan sendiri. Kayak saya, bapak saya polisi, ya. Terus kemudian hampir tidak ada keluarga saya jadi politisi, nggak ada, hanya saya. Maka saya ekspresikan ke anak saya juga, terserah. Tapi dia punya cita-cita yang kayak tadi omongannya. Oh, ini kayaknya suka jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Tapi bakat politik ada pasti. Tapi saya lihat dia bisa ngomong gini juga belum lama kok. Oh, masa sih? Iya. Saya lihat, oh ya kuliah gitu, SMA ikut. udah. Ya SMA lah, benar. SMA mulai. Terus, apa ya? Ya kuliah lah mateng. Apa, ikut apa? Asosiasi e-sports. Ya. Asosiasi e-sport. E-sports, ya, SPA, ESI. Terus juga di kampus ikut organisasi internasional. Kayak gitu-gitu sih. yang Bagus AIESEC banget. ya? AIESEC. Saya dia ikut gitu. Kalau itu kita dorong sih. Biar kamu kuliah itu tidak hanya Ya. intellectual exercise saja, tapi kamu harus emosionalnya juga. Iya. Tapi malah kebanyakan jadinya. Kalau itu ikut bapaknya. Kalau emaknya dulu nggak rajin gitu kan, ini ikut bapaknya. Coba kita tanya sama Mas Alam. Gimana Mas Alam? Kalau politik menggiurkan nggak buat Mas Alam? Tergantung tanya. Melihat Bapak sekarang seperti ini. Iya, tergantung tanyanya Mas Prabu kapan sih. Kalau tanya sekarang Udah jawabnya politisi gini. lagi jawabannya. Gitu. Soalnya gini, kalau misalkan sekarang stansku kan kayaknya kalau deket-deket ini enggak deh. Nah, cuman kalau misalkan aku ngomong nggak sekarang nih, itu udah ke mental block sampai 20 tahun lagi kan. Aku juga udah harus konsisten dengan jawaban itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk kesempatan apapun itu aku never say never. Gitu sih. Iya. Cocok nih Mbak, ini cocok Mbak. Saya dukung Mas Alam. Dukung ya? Dukung tuh. Gitu. Tapi kalau Mas Alam ya melihat nyapanya ke Bapak? Ayah. Melihat ayah dengan sekarang ya political turmoil sebenarnya kan sedang menghadapi ini. Jadi gubernur sudah selesai dan sekarang ada jalan mau menuju ke capres. Ini kan secara politik itu kan bukan hanya dinamis tapi turmoil gitu, up and down. Itu Mas Alam lihatnya gimana? Ayah. Ya saya udah lihat dari 2004 ya. Itu ini kan 5 tahunan sekali dan turmoil ya benar bukan dinamik lagi, turmoil itu ada setiap 5 tahun gitu loh. Jadi ya sebenarnya ini udah jadi konsumsi rutin selama 5 tahun kebelakang. Juga Bapak pas jabat jadi gubernur dari 2013 itu juga ya nggak sedikit dinamikanya. Jadi ya lama-kelamaan juga udah ke expose. Dan kalau untuk pribadi kayak untuk soal mental dan lain-lain ya udah Teruji. iya udah Teruji. tinggal main aja kita Udah gitu. biasa aja gitu ya. tempur aja kita gitu. Oke. Mungkin bapaknya nggak sampai kayak gitu juga, pura-pura aja kayaknya nggak. Ada remnya nih kayaknya kalau Mas Ganjar. Ya, masih muda mas. Masih muda. Ini kemarin kita lihat ada satu video ya, Mas Alam kan sama Mas Ganjar main catur, terus curhat. Kita lihat dulu sebentar ya videonya ya. Jelas gimana enak aja. Ya mesti jelas. Jelas. Ya kan banyak kegiatan. Aduh, alasan. Ini kayaknya curhatnya deep banget nih Mas Alam. Jangan-jangan selama ini jarang curhat, jadi begitu ada momen kayak gitu langsung semuanya dikeluarin. Gimana Mas? Ya, ya emang karena bener ya tadi yang diucapkan kan banyak waktu yang jadi tersita banyak untuk publik. Jadi obrolan pasti ada gitu lah. Tapi kan ada obrolan-obrolan tertentu yang emang kita butuh waktu banyak, terus juga butuh fokus sendiri kepada obrolan itu. Jadi ya pada saat itu emang jadi banyak sekali hal yang ada di dalam pikiran saya, di dalam hati saya diutarakan, keluarkan ya. Gitu.
Kalau ketika Mas Alam ini ya waktu sedikit dengan Mas Ganjar gitu, larinya ke Mbak Atiko nggak? Kalau dengan saya kan mulai di kandungan ya, pasti beda lah bonding anak dengan ibunya. Kemudian free time saya juga lebih banyak. Biasanya kalau Mas Ganjar ketika Alam masih di sini ya, ketika Mas Ganjar keluar kota saya tidurnya sama Alam. Dia nggak risih tidur sama ibunya. Itu. Sampai sekarang masih. Kalau pas Mas Ganjar nggak ada, itu saya tidur sama Alam. Nah di situ kita ngobrol macam-macam dari A sampai Z. salah satunya ngobrolin bapaknya. Tapi saya selalu memberi mereka waktu untuk bonding berdua. Misalnya Mas Ganjar lagi makan, saya bilang ke Alam, itu ayah lagi makan. Nah itu waktu di meja makan berdua, saya nggak ikut. Itu bagian dari bagaimana mereka berkomunikasi sebagai ayah dengan bapaknya, dan sebagai ayah dan anaknya. ayahnya. Yang diobrolin apa tuh kalau Mas Ganjar sama Mas Alam berdua gitu? Semuanya sih, semuanya. Anything yang muncul di saat itu, entah yang berat-berat banget gitu ataupun keseharian berkuliah atau apa gitu ya, saling live update lah. Live update. Iya. Semua live update. Bahasanya beda ya kalau Gen Z ya. Kalau Gen Z live update itu kalau kita lagi pertandingan lah. Kalau Mas Ganjar gimana? Begitu dapat momen berdua sama Mas Alam, apa yang pengen Mas Ganjar sampaikan di saat yang terbatas itu? Ya, Alam sudah gede sekarang. Dia udah gede. Udah dewasa lah menurut saya. Dan dia lebih cepat mendapatkan banyak informasi dibanding saya seusia dia gitu. Sehingga kalau saya ngobrol sama dia, saya bilang, Lam ini obrolan antara laki-laki. Bro talks. Iya, Bro talks. Jadi sudah antar laki-laki, maka bicaranya sudah bicara yang menyelesaikan persoalan, bicara ini gitu. Mungkin yang emosional lebih ke ibunya gitu, ke bundanya. Meskipun ya kadang-kadang kalau kita di perwakilan Jakarta tidur juga masih bareng saya. Ya, masih kita gini-gini juga. Jadi itu yang terjadi, tapi antar laki-laki. Nah, minatan-minatan ada, tentu saya tanya apa kegiatan dia. Biasalah namanya orang tua pengen tahu. Atau dia pengen tahu juga kondisi kegiatan ayahnya, politik, mana seperti itu. Atau saya tanya e-sportnya dia, ketemu teman, kemarin ketemu ini ya, ketemu itu ya gitu. Itu sebenarnya untuk tahu dari banyak aktivitas, tapi saya mengajak Alam ini untuk mulai bicara sebagai laki-laki, dewasa, dan sedang menyiapkan sesuatu gitu ya. Sehingga saya lebih menggait, sehingga Alam punya banyak pilihan-pilihan lah ketika harus berjalan dan tidak keliru, harapan kita gitu. Bicara tentang apa yang lagi ditaksir, siapa yang ditaksir gitu. Ya, Ada kadang-kadang. juga. Itu kan bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Sama laki-laki kan? Sama orang tuanya harus. Iya, tuh. Iya, daripada nggak terbuka ya, berarti kalau ya. Ini. Ini saya tuh masih pengen banyak banget ngobrol, Iya. aduh, tapi durasinya sudah selesai. Seru sekali ngobrol sama Mas Ganjar, sama Mbak Atiko, sama Mas Alam di sini. Yang penting pemirsa punya gambaran rahasia keluarga Ganjar. Yang selama ini barangkali orang masih nebak-nebak ada apa sih di balik keluarga Ganjar. Biasa aja lah. Banyak Mas, tadi Mas. Sama seperti yang lain. Banyak banget. Ada up and down. Kita nanti nunggu ini kontennya Mbak Atiko mijit-mijitin kepalanya Mas Ganjar. Ini kita tunggu nanti kalau syuting. Makasih banyak ya Mas Ganjar. Sama-sama Mas Prabu ya. Terima kasih banyak sudah ada di Konspirasi Prabu dan juga pemirsa. Nanti kita akan hadirkan lagi tamu-tamu inspiratif lainnya di Konspirasi Prabu.